Gresik dalam rangka mencegah bahaya narkoba di masa pandemi COVID-19 kali ini. Nah, di sini saya Lila Mega selaku moderator pada acara kali ini akan memandu acara hari ini kurang lebih sekitar 1 jam ke depan. Dan di sini saya perkenalkan dulu ada Kasih P2M BNN Kabupaten Gresik, yaitu Bapak Basuki Risdianto MM, dan konselor adiksi dari BNN Kabupaten Gresik yaitu Mbak Ayun Ainiah atau biasa disebut Mbaknya. Nah, gimana kabarnya siang hari ini, Bapak-bapak Ibu? Tetap sehat, tetap semangat ya harusnya. Ya, jadi teman-teman, kita akan membahas permasalahan bahaya narkoba dan bagaimana cara mencegah bahaya narkoba di lingkungan masyarakat, terutama di masa pandemi COVID kali ini. Tapi sebelumnya, Pak Bas, mungkin dari teman-teman semua ada yang belum ngerti atau belum kenal dari BNN sendiri itu apa sih, terus apa juga tentang narkoba, narkotika dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Bas. Terima kasih. Baik, pemirsa, bahasanya kita BNN Kabupaten Gresik ini adalah lembaga ketiga, yang dimana kita lembaga ini non kementerian, dan untuk di Jawa Timur sendiri ini masih ada hanya beberapa kabupaten yang di tingkatan Jawa Timur, yang dimana tugas atau kewenangan yang diberikan kepada BNN khususnya di kabupaten kota itu kita tetap melakukan yang dinamakan pemberantasan, kita tetap melakukan pencegahan, kita juga diberikan kewenangan untuk melakukan rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Itu Mbak Peta. Terus kalau di Gresik ini sendiri, Pak, tingkat kerawanannya itu seperti apa kira-kira? Apakah bahaya karena kita kan bukan kota besar seperti Surabaya misalnya sebagai kota metropolitan? Apakah juga banyak pengguna atau permasalahan narkoba yang ada di lingkungan Gresik ini, Pak? Oke. Untuk tingkat kerawanan di Kabupaten Gresik ini sebetulnya sangat rawan. Dalam satu sisi penggunanya banyak, pengedarnya juga banyak. Apakah itu penangkapan yang dilakukan oleh BNN sendiri, BNN sendiri, atau penangkapan yang dilakukan Polres ataupun Polsek. Tingkat kerawanan di Kabupaten Gresik ini terutama untuk di wilayah Gresik Selatan ini sangat rawan. Makanya perlu sinergi antara pemerintah daerah yang dimana dengan komponen masyarakat sendiri harus ada sinergi sehingga permasalahan tidak hanya menjadi tanggung jawab BNN semata, tapi juga menjadi tanggung jawab kita semuanya. Karena dari narkoba ini kan sudah mulai menyasar, mulai dari tingkatan orang dewasa sampai anak-anak. Nah, sebelumnya Pak, kita ucapkan terima kasih dulu bagi teman-teman yang sudah gabung semuanya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin tanya-tanya bisa langsung ya komen di bawah. Jadi kita bisa langsung nanti selang-seling sambil sharing, sambil cerita-cerita permasalahan narkoba khususnya di wilayah Gresik dan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, kalau gitu lanjutnya kira-kira di wilayah Kabupaten Gresik itu, Pak, ada narkoba khusus nggak yang tren-tren yang digunakan di wilayah Kabupaten Gresik itu, Pak? Oke. Untuk di wilayah Kabupaten Gresik sendiri, untuk yang paling sering digunakan itu adalah sabu-sabu, ganja, dan juga pil double L untuk yang di kalangan anak-anak maupun pelajar. Terutama untuk double L ini sangat luar biasa. Di Surabaya itu banyak pelajar yang sudah mulai menggunakan double L. Hampir kurang lebih sekitar 1 kilo. Untuk sabu-sabu juga luar biasa di Kabupaten Gresik ini. Makanya tingkat kerawanan Kabupaten Gresik yang kita sebagai penyangga kota Surabaya sangat-sangat rawan. Apalagi banyak masyarakat di Kabupaten Gresik ini yang merantau apakah ke Malaysia atau ke luar negeri, itu terutama. Nah, ini yang juga rawan untuk mereka kalau mereka kembali ke Kabupaten Gresik. Makanya perlu adanya kontrol di tiap
perbatasan untuk yang masuk di wilayah Kabupaten Gresik sendiri. Nah, kita beralih ke Mbak Nia ya. Jadi kalau efeknya itu seperti apa Mbak? Narkotika itu sendiri efeknya seperti apa? Kenapa sih orang-orang kok tertarik untuk menggunakan? Efek-efeknya itu apa sih? Karena efek dari narkoba itu ada 3, yaitu efek dari depresannya itu kan mengganggu saraf pusat itu menekan. Jadi bagi para pecandu yang menggunakan narkoba jenis depresan itu biasanya tuh dia mudah tidur, mudah lelah. Terus efek yang kedua itu di bagian stimulan. Di bagian stimulan itu merangsang. Jadi sistem saraf kita tuh dirangsang. Cara kerja jantung kita dipacu. Jadi kita lebih bersemangat lagi. Seperti para pecandu pengguna sabu-sabu. Pengguna sabu-sabu itu biasanya mereka lebih giat untuk bekerjanya. Dan untuk yang ketiga itu halusinasi. Dia berhalusinasi, jadi dia berandai-andai, kayak bisa buat melayang gitu. Iya, bahasa kerennya itu. Jadi ada 3 tadi ya efeknya tadi ya. Makanya kok banyak orang peminat untuk menggunakan itu, tapi nggak ngerti kalau dampaknya itu. Dampaknya seperti apa ketika penggunaan itu berlebihan atau disalahgunakan narkotika itu, dampaknya seperti apa? Dampak bagi kesehatan itu biasanya untuk kerusakan pada sistem saraf pusat yang pertama ya, itu yang kedua untuk di sistem pernapasan itu biasanya narkoba itu bisa menyerang ke paru. Apalagi sekarang tuh ada pandemi COVID-19 ya, itu yang menyerang paru-parunya. Jadi mungkin lebih gampang lah terkena COVID itu bagi penyalahguna narkoba itu. Terus bagi di pencernaan itu menyerang ginjalnya. Untuk dampak kesehatan juga untuk dampak fisiknya, biasanya itu BB-nya tuh turun drastis, berat badannya tuh turun drastis, terus imunitasnya itu rentan, mungkin dia mudah sakit lah, mudah lelah, terus gampang kecapean, atau udah stres gitu. Untuk ke psikisnya itu dia itu gampang pemarah, lebih suka main kasar, main tangan, dia suka berbohong juga, biasanya suka berbohong, dia menutup diri, biasanya menarik diri dari lingkungannya sehingga dia mengurung diri, dia lebih suka itu mandiri sendiri lebih tenang sebagainya. Jadi itu untuk deteksi dini ya, paling enggak ya. Jadi untuk mengenali, jadi bagi teman-teman semua barangkali ada di lingkungan sekitarnya yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh Mbak Nia tadi, bisa langsung nanti konsultasi dengan BNN Kabupaten Gresik. Terus untuk ini Mbak, apa kalau proses rehabilitasi seperti yang disebutkan Pak Basuki tadi, kan tugas kita ada pencegahan, pemberantasan, dan juga ada rehabilitasi. Untuk rehabilitasi sendiri seperti apa Mbak kira-kira? Kalau selama ini di BNN Kabupaten Gresik itu kita hanya bisa melakukan rehabilitasinya itu rehabilitasi medis dengan rehabilitasi rawat jalan, karena belum ada ya rawat inapnya ya. Mungkin kalau yang rawat inap kita akan kirim ke rumah sakit yang dituju atau ke tempat rehabnya yang khusus untuk penyalahguna narkoba. Untuk rehabilitasi medisnya kita di sini kita lakukan biasanya 8 kali pertemuan untuk sesi konseling adiksi. Dari masing-masing konseling itu mungkin yang pertama kita lakukan, kita cari tahu penyebabnya, kenapa sih dia kok sampai menggunakan, masuk ke narkotika, menggunakan sabu-sabu atau menggunakan yang lain-lain itu. Untuk selanjutnya itu mungkin nanti kita berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sama konselingnya. Terus gini Pak, kembali ke Pak Basuki ya, mengenai apa itu payung hukum. Payung hukum, kalau kita bicara narkotika, kejahatan pasti berkaitan dengan hukum Pak. Nah, apa sih, bagaimana sih payung hukum tentang narkotika itu sendiri Pak? Bisa dijelaskan ya? Oke, rasanya kita tetap patokan pada Undang-Undang 35 tahun 2009 masalah narkotika. Jadi tetap patokan kita di sana, ada beberapa yang harus kita tangani, dan tidak biasanya di situ juga ada impres
itu kan kita sering dengar juga ya, Indonesia darurat narkoba. Seperti apa daruratnya gitu kan. Jadi bahaya banget gak sih di Indonesia sekarang, kok masih banyak yang santai-santai gitu. Sebenarnya masalah dari narkoba ini, kalau kita melihat dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini yang luar biasa, sebenarnya narkoba pun luar biasa. Sama. Kalau mungkin kita di tiap hari itu memang kalau di 19 mungkin bisa sampai puluhan, sama. Di narkoba juga sebenarnya sama. Cuma memang di sana orang dikatakan dia itu pengguna narkoba itu kan kayak tabu. Jadi mereka mau melakukan diri juga Sungkan. iya sulit, tak mau nanti itu terkena. Padahal kalau kita lihat bahaya itu luar biasa sebenarnya. Nah itu yang perlu di sini kan kita melakukan edukasi lewat ini kepada masyarakat, bahasanya bahaya narkoba itu seperti itu. Kalau makanya tadi sudah disebutkan disampaikan mbaknya tadi, seperti itu bahayanya. Lalu tadi juga mungkin beberapa ciri-cirinya, kalau nanti pakai itu nanti efeknya apa, itu kan biar masyarakat itu melalui ini kita melakukan edukasi. Kalau memang kita di masa bagian ini kita dilarang untuk melakukan atau mengumpulkan massa, ya Pak, media online ini kita memberikan edukasi kepada masyarakat, jangan sampai di masa-masa pandemi ini, di masa-masa PSBB ini kok ternyata pengguna narkoba itu luar biasa. Ya. Jadi biasanya kan kita tugas kita di pencegahan ini kadang penyuluhan ya, ada penyuluhan, ada workshop, ada advokasi atau ada kumpul-kumpul lah. Tapi karena adanya pandemik ini kita jadi dibatasin. Salah satunya usaha kita untuk tetap menggelorakan stop narkoba adalah dengan cara seperti ini, lewat live Instagram atau lewat YouTube dan lain sebagainya. Kita juga jaga jarak ini, jaga jarak ya, jadi gak deket-deketan. Nah, kalau misalkan tadi kan disebutkan banyak masyarakat Indonesia atau khususnya di Gresik ya, itu sungkan atau tabu jika ada keluarganya atau diri sendiri yang terkena narkoba. Nah, seharusnya seperti apa Mbak Nia? Jadi gimana sih proses rehab itu? Bagaimana cara melaporkan diri sendiri, melaporkan keluarganya itu bagaimana? Bisa menghubungi siapa kira-kira? Oke. Untuk kesekian dari pasien kami biasanya tuh dia tuh datang secara mandiri. Dia secara mandiri datang menemui kita di klinik BNN, biasanya tuh lapor diri ke sini bahwa mau ikut rehabilitasi. Di sini nanti kita akan proses. Untuk proses rehabnya itu kita lakukan asesmen awal untuk screeningnya ya. Screening di awal itu kita lakukan dia tes urin. Kita tes juga untuk urinnya, dia benar-benar pengguna positif. Terus kita juga mengetahui dia itu pengguna apa. Nanti kan di tes urin ada kan Mbak ya, nanti ya hasilnya itu dia positif apa yang digunakan. Setelah itu ya nanti kita ajukan untuk melakukan mengikuti rehabilitasi di sini di BNN. Tuh. Kalau ada keluarga yang tertangkap, kalau gimana kalau gimana kalau sudah nggak ngelapor terus tiba-tiba ketangkep, nah, itu gimana? Itu biasanya dari pihak keluarga bisa mengajukan ke penyidiknya atau ke kejaksaan untuk dilakukan asesmen radu. Nanti kita di sini ada timnya loh Mbak. Kita punya tim TAT ya, jadi teman-teman kita punya tim asesmen terpadu namanya, itu gabungan ya Mbak. Gabungan dari mana aja Mbak? Gabungan dari Dinas Kesehatan, gabungan dari RSUD Ibnu Sina, dari Polres Gresik, dari Kejaksaan, terus dari kita sendiri dari BNN sendiri. Jadi kita lakukan asesmen untuk mengetahui dia tuh sampai di mana sih penggunaannya itu, tingkat keparahannya, frekuensinya atau apa ya, nanti biar kita tahu dia masuk pengguna atau pengedar. Dia masuk ke pengguna atau pengedar. Jadi apa. dari asesmen itu nanti kelihatan ya dia itu sebatas apa, hanya pengguna atau saja atau pengedar. sampai dia mengedarkan juga. Kalau pengguna memang kita bantu Kalau ya, memang dia murni pengguna kan kita bantu untuk kita lakukan rehabilitasi. Tapi kalau
ya. Kita proses hukum. Proses hukum yang paling berat dan sama dia. Ya, terus bisa tahu nggak, bisa gambaran rehab itu seperti apa? Kalau rawat jalan tadi udah jelasin ya, kita konseling, terus ada obat pakai mungkin atau apa sesuai kebutuhan ya. Sesuai kebutuhan. Terus kalau yang rawat inap mungkin kira-kira bisa digambarkan nggak sih? Barangkali takut kan dia udah sadar, aku ini parah, nggak mungkin kalau rawat jalan gitu kan. Jadi paling nggak aku ini rawat inap nanti diapakan aku di sana. Kalau rawatnya di sana itu biasanya kita setiap konsul itu sudah punya jadwal sendiri-sendiri Mbak, mulai 24 jamnya itu. Nanti kita pagi mungkin sudah diatur sama jadwalnya, nanti ada kegiatan yang namanya itu olahraga, ada doa bersama, terus kiranya itu perenungan. Ya itu yang biasanya itu merenung apa saja bisa dilakukan selama ini itu. Nanti di sana juga ada yang namanya konseling kelompok, karena kan rawat inap, jadi di sana ada kelompok-kelompoknya gitu. Ada konseling mandiri, ada konseling kelompok juga. Di sana juga ada terapinya, terapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan dia. Kalau tujuan rehabnya itu apa Mbak? Kan bisa sembuh nggak kira-kira, itu sembuh secara total atau apa yang kembali atau gimana? Gini, bagi pecandu narkoba itu tidak bisa dinyatakan sembuh, tapi hanya bisa dinyatakan pulih. Iya, kalau di bahasa kita itu Karena sistem otak ya tadi yang diserang ya, jadi yang diserang tadi sistem otak otomatis langsung rusak. Jadi bisa balik gitu kan. Jadi dia nggak bisa sembuh, dia hanya bisanya pulih. Bisa pulih. Karena narkotika itu kayak orang jatuh cinta Mbak. mulai ini siap-siap ini jam-jam. Aduh ya boleh. Jadi kalau ketemu lagi tuh dia CLBK lagi. Oh, bisa ya? Iya bisa. Itu. Ya, tapi tadi dengan dampak yang begitu berat ya. Iya, dengan Jadi dampak hanya yang kesenangan sesaat lah kalau menurut saya. Oke. Kalau ini Pak, di ini kayaknya tadi ada yang bertanya nih. Sambil dibaca ya teman-teman, sambil kita bahas langsung. Kalau ini pertanyaannya tentang jenis narkoba apa yang paling populer di Gresik. Ya. Pak Bas mungkin bisa menjawab. Mungkin soal itu biasanya yang paling populer di Gresik adalah yang pertama sabu, lalu yang kedua yang sering dominan dipakai adalah untuk double L, untuk di kalangan pelajar. Juga ada ganja. Sabu ini populer di Gresik ini karena satu kita sebagai kota industri, jadi banyak pekerja atau kerja yang malam mereka menggunakan sabu-sabu tadi sebagai bahasanya untuk penguat. Dilihat dari efeknya Iya, lagi ya. Efeknya tadi kan stimulan, stimulan benar ya, stimulan. Jadi Bahasa mereka para itu pengguna sabu jalan kaki, itu ya. rata-rata di Gresik ini pekerja, karena di Gresik itu banyak pekerja ternyata. Dan itu nggak nyaman untuk berjalan, itu kan sesaat ya. Lalu juga bagaimana nanti yang tadi juga ada pertanyaan di atas tadi, bagaimana cara mereka itu misal temannya itu menggunakan. Nah, itu harus kita dekati. Teman yang menggunakan tapi kita dekati, kita sampaikan ke mereka bahasanya mereka kalau terus-menerus menggunakan narkoba itu bahayanya luar biasa. Bisa-bisa nanti efeknya itu pilihannya satu dukungan atau kematian. Nah, dengan adanya bahaya tersebut mereka akan melakukan tadi untuk diajak berani untuk melakukan rehabilitasi. Memang tadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahasanya rehabilitasi tadi memang tidak semudah bahasanya. Kalau rehabilitasi itu kalau bahasa memang di bahasa di kita kan nggak ada kata sembuh, tapi pulih tadi bahasanya. Kita sampaikan mereka bisa pulih dari yang biasanya make menjadi tidak pakai lagi. Terima kasih. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Hukuman bagi pecandu narkoba itu kira-kira apa ya Pak ya? Pengedar ya. Pengedar. Hukuman bagi pengedar itu Ya, yang pasti kita lihat di pasal sendiri. Kalau memang hukumannya itu dia pengedar ini jelas nanti tergantung
cara buktinya apakah dia nanti juga ini apa itu jaringannya sampai sejauh mana. Nah ini kan nanti pasti hukumannya nanti berbeda dengan dari pasal yang dikenakan tadi. Jadi memang kalau BNN ini lebih fokus ke jaringan ya Pak. Ya, Jadi kita jaringan. mengungkap jaringan, bukan hanya pengguna dan pengendara saja, tapi kita fokus ke jaringannya. Terus lanjut pertanyaan lagi Pak, ada pertanyaan nih, kalau merokok itu termasuk narkoba nggak? Terus kalau termasuk kok masih dijual Pak? Itu bagaimana? Nah, Kita dikembangkan ini kita tidak menangani, ya memang kita tidak menangani untuk masalah rokok sama minuman keras. aktif ya, Ya. bukan adiktif. Tapi di situ rokok juga ada bahan aktifnya memang kecil, tapi itu memang tidak termasuk dalam narkoba sendiri. Bukan narkotika. Iya, Ya. dalam narkoba sendiri itu. Ya, kalau rokok itu ada kandungan zat adiktifnya memang sebagai atau mungkin minta dijelaskan ya zat adiktif sendiri itu apa. Jadi mungkin Mbak Nia bisa menjelaskan tentang zat adiktif itu seperti apa sih? Zat adiktif itu menimbulkan ketergantungan. Zat yang menimbulkan ketergantungan. Jadi kalau pemakaian lama mungkin itu ketergantungannya itu dan dosisnya itu harus tambah banyak, tambah meningkat untuk mencapai kepuasan yang sama. Seperti itu. Jadi kenapa rokok kok merupakan narkotika? Itu merupakan narkotika tapi di bagian di zat adiktif yang lainnya. Bukan rokoknya. Bukan rokok. Nah, ini jadi ada perbedaan golongan-golongan ya Pak ya. Jadi memang di satu sisi narkotika itu juga bagus untuk pengobatan dan ilmu penelitian. Tapi di satu sisi juga berbahaya bagi tubuh kita. Nah, yang tidak boleh di narkotika ini adalah penyalahgunaannya. Contohnya kalau setahu saya kalau kita operasi itu kan ada memang zat-zat yang dimasukkan ke tubuh kita, namanya morfin ya. Itu memang untuk membius. Jadi memang ada dosis dan ada takaran tertentu dan ahli tertentu yang digunakan untuk dosis itu zat itu. Ketika morfin itu disalahgunakan di level tertentu atau sudah tidak sesuai dengan kadarnya, itu yang dilarang. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak. Nah ini kalau tentang prosedur SKHPN nih Mbak Nia, ya, lebih ke klinik ya. Jadi gimana Mbak prosedur pembuatan SKHPN itu? SKHPN surat keterangan bebas narkoba itu ya. Sebenarnya sangat mudah ya pembuatannya. Hanya si calon pembuat itu bisa daftar langsung datang ke klinik Pratama BNN Kabupaten Gresik dengan menyerahkan KK. Oh, tinggal datang ke kantor, bawa KTP, fotokopi sama kakak. Tapi kalau sekarang masih belum ya, kita masih tutup ya. Iya, PSBB ya. Karena Gresik ini lagi PSBB teman-teman, jadi kita membatasi dulu. Sementara untuk pelayanan kita stop dulu ya sampai batas waktu nanti Belum ditentukan. yang belum ditentukan. Oke, selanjutnya nanti ada si pemohon itu mengisi di data pemohonnya itu ada nama, terus keperluannya untuk apa dan konsumsi obat. Karena itu sangat berpengaruh. Kadang ada yang tidak menulis konsumsi obat apa yang digunakan, yang setelah dikonsumsi nanti tahu-tahu hasilnya positif benzo. Oh ternyata dia habis minum obat batuk. Jadi itu sangat berpengaruh. Jadi konsumsi obat apa yang terakhir diminum yang dikonsumsi itu. Tunggu mungkin 5-10 menit nanti kita sudah bisa mengeluarkan hasilnya. Langsung ya, jadi ditunggu ya, nggak pakai hari-hari, nggak pakai minum. Jadi bagi teman-teman yang mau bikin nanti setelah PSBB ini berakhir dan setelah ada berita dari kami, kita akan bisa yang butuh kepengurusan SKHPN bisa datang ke kantor kami, ditunggu dan selesai. Kita lihat lagi ya pertanyaan dakarnya tadi ada deh. Terus naik apa? Tak tanya lagi karena Oh ya,
Nah, tadi kan disebutkan ya. Jadi kalau narkoba ini berbahaya, sudah banyak yang ditangkap, sudah banyak yang dihukum, tapi kok peredarannya itu masih banyak. Kenapa gitu, Pak? Iya. Satu sisi orang memandang narkoba itu kan memang potensi yang mungkin sangat menggiurkan. Oh. Dengan barang yang sedikit, mereka mungkin beranggapan itu hasilnya banyak. Kadang kalau melihat sisi budaya pakai itu, mereka nggak bisa lepas, karena mereka akan pakai terus, dan dosis yang dipakai pasti akan meningkat terus, ya. Lalu sukanya sendiri yang memang untuk dari pengedarnya ini sangat luar biasa. Para pengedar memang nggak kepingin mereka pasalnya ini kehilangan pasar. Nah ini, maka mereka berupaya terus bagaimana produknya itu bisa laku. Nah ini memang perlu sinergitas antara kita di BNN dengan pihak kepolisian dengan pemerintah daerah. Narkoba itu terus menerus. Sampai yang menarik gitu ya. Jadi memang supply and demand. Jadi kalau bisnis narkoba atau permasalahan narkoba ini supply and demand. Dimana ketika banyak permintaan, di situ akan banyak pemenuhan kebutuhan. Jadi tugasnya kita ini salah satunya melalui ini, gimana caranya untuk menekan kebutuhan itu, gimana caranya orang sudah penasaran dengan narkoba itu sendiri, gimana caranya orang sudah gak tertarik lagi sama narkoba itu sendiri. Lah, supaya para pengedar, para penjual itu mereka akan bangkrut dengan sendirinya. Itu kan ya. Jadi efeknya kita lihat dari segi jeleknya aja, itu sudah ada positif-positifnya. Jadi ngapain bercoba gitu kan. Terus ada pertanyaan lagi, kantor BNN Kabupaten Gresik sekarang ada di mana ya? Ada yang mau menjawab? Oh iya. Kantor BNN. Memang kita sendiri kantor kemarin memang kita masih harus kontrak di sana sini, tidak pindah lah. Ini alhamdulillah sekarang ini kita berada di kantor kita sekarang ini ada di Jalan Basuki Rahmat nomor 9. Nah, dekat arahnya ke Polres Gresik. Iya. Sekarang kita tetanggaan sama Polres Gresik. Iya. Di Jalan Basuki Rahmat. Jalan Basuki Rahmat nomor 9, Ibu. Iya, jadi sehingga nanti yang kepingin main ke sini, kunjungan ke sini, Bebas monggo. ya, Pak, ya? Iya, Ya. kita terbuka. Ya. Kemarin pun kita menerima beberapa dari murid, apakah itu dari SD, dari SMP, dari SMA, monggo. Mungkin Kangen pengen ya? berkunjung, iya. Sama-sama. Mereka ya berkunjung di sini, Ini kebaikan melihat bersama. bagaimana sih replika dari obat-obatan yang ada itu bentuknya seperti apa. Nah, Ya, kita bisa monggo, display. bisa mungkin ke kantor. Ya. Display kita ada, mungkin nanti mereka bisa melihat di sini, bisa tanya-tanya di sini, monggo kita. Ya, ya. Terus ada pertanyaan lagi nih, kalau minum susu berbrand apakah bisa membersihkan racun dari penggunaan narkoba, Pak? Apa nih yang mungkin yang jawab, Mbak Nia? Susu berbrand. Susu, Oke. susu sapi, tapi gambarnya berubah. Tapi gambarnya berubah. Iya, iya, iya. Bisa nggak ya Pak ya? Bisa ya. Bisa. Kalau untuk Bisa ya. instansinya nanti apa itu? Kita kan belum kita belum tahu ya racunnya. Iya, racun. Kalau untuk obat narkoba memang ya nggak bisa lah. Mungkin kalau untuk perbaikan Imunitas. imunitasnya Imunitas. mungkin bisa, dia agak lebih bugar lah, agak lebih apa ya, bukan sehat ya, agak lebih bugar intinya. Tuh, tapi kalau untuk membersihkan racun. racunnya itu kayaknya nggak bisa deh, Nggak bisa ya. karena itu yang sudah di tubuh, darah yang ada di tubuh itu sudah terkena sama zat aktif itu, narkotikanya itu sendiri. Jadi untuk pembersihan racunnya kayaknya belum bisa. Terus ini ada lagi pertanyaan. Kalau misal di kampung saya mau mengadakan penyuluhan, bagaimana prosedurnya dan apa ada biayanya, Pak? Ini yang sering Ya. jadi topik hangat gitu, teman-teman. Telepon, halo Mbak, mau penyuluhan, bayarnya berapa loh? Iya. Mau bayar? Oke, nah mungkin lewat ini kita sampaikan ke masyarakat atau mungkin Klarifikasi Iya, ya, mungkin klarifikasi, konfirmasi. bisa disampaikan ke warga sekitar, misalnya kalau yang ingin
itu mengadakan penyuluhan berkaitan masalah narkotika, kita monggo bisa bersurat ke kita, ke PNBC, atau mungkin bisa ke hubungi di WA kita, atau mungkin juga di Instagram kita, di Facebook kita, monggo bisa menghubungi kita. Dan yang pasti semuanya itu tanpa biaya, gratis ya. Kita akan datang ke sana, tidak ada pungutan biaya apapun, dan kita tidak ada biaya. Maka kalau mungkin yang ingin melakukan penyuluhan, maka bisa bersurat, atau mungkin bagaimana di Instagram, di YouTube mungkin disampaikan ke kita, atau mungkin hubungi telepon kita, atau mungkin call center kita ya, atau telepon kantor ya, telepon kantor ya. Di 031 398 3194 398 3194 itu telepon kita aktif 24 jam 7 hari 7 malam 31 hari sebulan seminggu setahun ya. Sama Mbak, kayak surat SKHPN itu itu juga nggak ada biaya apapun. Untuk administrasinya itu kita nggak memungut biaya apapun, hanya mungkin alatnya itu mereka harus beli sendiri. Berhubung biasanya si peminta atau pemohon itu terbentur dengan kendala belinya alatnya di mana. Ya, itu kita bantu mungkin beli di sini itu bukan tempatnya ya. Maka mungkin biayanya untuk apa sih? Untuk pengganti pembelian alatnya saja. Ya, jadi untuk tes SKHPN juga kita tidak ada biaya, kita free, biaya administrasi, biaya apa itu juga ada. Jadi cuma beli alat tesnya sendiri, monggo terserah gimana gitu kan. Untuk alat tes kitnya kita pakai berapa parameter? 6 parameter ya. Jadi nanti teman-teman bisa ke apotik atau ke mana itu beli tes narkoba 6 parameter, bisa dibawa ke kantor kita dengan mengisi form tadi, membawa KTP dan KK, kemudian langsung dites tanpa biaya administrasi apapun lainnya. Terus ada lagi pertanyaan? Bedanya kita tahu teman kita ngerokok biasa atau ganja dengan tadi udah dijelaskan belum ya? Cara mengenali deteksi dini pengguna itu bagaimana? Rokok-rokok yang besar dan rokok yang ada narkotikanya itu beda nggak? Minuman biasa dengan itu juga sering saya dapatkan kalau saya penyuluhan itu juga sering. Gimana sih cara membedakan permen yang ada narkobanya atau enggak? Gimana sih cara membedakan jajan yang ada narkobanya atau enggak? Gimana? Ada beberapa memang berkaitan dengan kayak yang ramai sekarang ini kan rokok, kayak yang rokok terutama vapor. Lalu mereka juga menggunakan sisa. Iya. Nah, itu kan memang ada beberapa sekarang ini yang ramai, terutama vapor tersebut memang sekarang kan ramai. Banyak kan memang ini dari baru yang mungkin kalau pertanyaan situ kan ganja, memang khas bau ganja sendiri kan berbeda dengan rokok-rokok yang biasa. Mereka menggunakan yang zat-zat padat itu yang bisa dicairkan, dan yang dimana untuk vapor itu kan memang sangat rawan untuk disalahgunakan karena bentuknya cair atau liquid kan mudah untuk dimasuki atau dengan barang berkaitan dengan tadi. Ini yang memang perlu waspada, dan memang kalau cukup memang tidak semata-mata langsung bisa kita tahu oh dia ini seperti ini enggak, tapi nanti kalau yang makan terutama yang punya anak kecil, bagi ibu yang punya kecil yang suka jajanan atau makanan misal kayak permen itu lebih hati-hati. Sekarang ini kan dengan menggunakan bandar itu menggunakan mereka mulai menyerang dari bangsa yang kecil, anak-anak dengan menggunakan permen, mereka ketagihan, jadi ingin makan permen tersebut, tapi mereka tidak mau makan makanan pokok, nasi atau mereka tidak mau, tapi lebih suka makan permen daripada yang lain. Nah itu hati-hati. Jadi ibu kalau memang putra putrinya kok seperti itu, tolong sebisa mungkin itu dijauhkan, jangan sampai mereka menggunakan permen tersebut terus menerus. Sebisa mungkin kalau memang ada ini kan kerasa
dia hanya suka makan tersebut tanpa suka makan pokok yang lain atau roti. Yang kedua, temperamennya tinggi, murah-muringan, walaupun masih anak-anak murah-muringan. Lalu juga mereka pintar berbohong, walaupun masih anak-anak mereka pintar berbohong. Nah, kalau memang ada kecenderungan ke arah sana, sebisa mungkin itu kita hilangkan. Ada efeknya ya Pak ya. Ya, walaupun kita makan permen atau apa, tapi kalau ada efek yang tidak seperti biasanya itu perlu dicurigai. Tapi bukan semerta-merta, lu ini ada narkobanya gitu ya. Jadi kita hanya perlu waspada aja kalau lu habis makan permen kok si anak ini jadi ketiduran sehari semalam, habis makan roti kok anak ini nggak mau makan yang lain atau apa, ada yang aneh lah, beda dari biasanya, itu perlu dicurigai. Dan kalaupun masih penasaran bisa lapor ke kita ya, bisa lapor ke kita, bisa sharing-sharing ke kita juga. Gimana sih caranya kayak gitu? Apakah benar bahan ini mengandung ini seperti apa? Kemudian ada lagi nih Pak pertanyaan, bagaimana pendapatnya terkait komunikasi LGN, lintas ganja Nusantara ya kalau nggak salah itu ya. Terus yang belakangan mulai mencekoki remaja Indonesia dengan yang katanya ada manfaatnya. Monggo Pak Basuki. Berkaitan dengan ini yang kemarin ramai itu berkaitan masalah untuk yang ingin melegalisasikan ganja. Bahkan ada yang sampai pengen pengen ganja itu pengen dilegalkan. Lalu juga ada yang kepingin rasanya ganja itu bisa diekspor. Nah itu kan sudah beberapa kali dari BNN sendiri, BNN pusat pun sudah klarifikasi bahasanya kita tetap pada aturan bahasanya kita bahasanya untuk ganja itu masih golongan 1 dan itu termasuk yang dilarang di Indonesia. Dan itu kita juga patut curiga kenapa mereka kok ingin ini seperti dilegalkan. Nah ini kan juga, atau bahkan saya sampai ingin ini diekspor, ini juga perlu jadi tanda tanya kenapa mereka ngotot seperti itu. Padahal kalau kita lihat memang ditanam semua tanaman itu pasti ada manfaatnya, tapi yang tanaman tersebut efeknya itu manfaatnya lebih banyak atau lebih buruk. Nah itu yang perlu dicurigai. Kan memang juga ada dosisnya berapa. Makanya di navigasi itu ada beberapa mana yang harus untuk hanya di ilmu pengetahuan, mana hanya dikhususkan untuk pengobatan. Lalu yang terapi tadi, terapinya kan hanya untuk yang tingkat ringan, berkaitan untuk itu supaya dia jangan sampai ketergantungan. Jadi yang ketergantungannya ringan itu yang diperbolehkan. Tapi kalau yang ketergantungannya tinggi itu kan tetap nggak diperbolehkan. Nah itu yang pansus para remaja juga hati-hati berkaitan dengan sekarang ini yang lagi maraknya ingin melegalkan ganja terutama. Karena yang ingin ngekspor ini. Ketika pemerintah sudah menetapkan bahwa ganja itu merupakan golongan jenis golongan 1 ya, narkoba golongan jenis 1 ya, dilarang dalam bentuk apapun, berarti kan memang kalau menurut saya itu lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya. Walaupun seperti tadi disebutkan ada berbagai tanaman yang sebenarnya ada kebaikannya tapi ada manfaatnya, tetapi ternyata lebih banyak kejelekannya. Jadi itu yang dasar dari BNN untuk menolak dengan tegas tentang legalisasi ganja di Indonesia. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak nih saya? Untuk ada tambahan mungkin Pak? Tadi ada pertanyaan mungkin ya, bahasanya untuk gimana cara mereka mendapat sebagai relawannya BNN. Oh ya, ada yang kayak relawan BNN, gimana caranya untuk jadi relawan BNN ke atas? Monggo mereka bisa, yang namanya relawan kan memang dari diri sendiri, kemauan diri sendiri untuk berkarya atau bahasanya berkaitan dengan masalah banyak narkoba tadi, mereka itu mencoba membuat kreasi kreativitas, membuat kegiatan yang dimana kegiatan tersebut supaya jangan sampai masyarakat di sekitarnya itu terpengaruh dengan masalah banyak narkoba. Jadi kita terbuka, monggo yang ingin menjadi relawan bisa menghubungi kita ke kantor BNN Kabupaten Gresik. Mungkin nanti kita arahkan bagaimana. Kemarin pun sudah kita lakukan untuk pembentukan relawan sendiri, relawan anti narkoba di Kabupaten Gresik. Memang karena memang keterbatasan anggaran dari kemarin pun
masih sedikit orang yang mungkin kita rumus sebagai relawannya BNN Kota Gresik. Mungkin yang kepingin jadi relawan yang lain, mungkin nanti bisa ke kita, sehingga nanti apa yang perlu kita tambahkan berkaitan dengan masalah untuk pemahaman masalah paling nanti adalah untuk bisa menghubungi kita di kantor BNN Gresik. Jadi mungkin sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Kita langsung ini Pak, kalau peran serta masyarakat seperti apa Pak kira-kira? Jadi apalagi di masa pandemi COVID ini kan kita disarankan di rumah aja, terus kita nggak boleh kemana-mana, dibatasi gitu kan. Apa sih yang bisa dilakukan bagi masyarakat untuk mencegah pengedaran narkoba itu sendiri? Kemudian bagaimana sebagai masyarakat tidak sholat tapi di rumah, tetap di rumah, tetap dijaga, jangan sampai mereka mencoba ada yang karena kejenuhannya di rumah aja mereka pakai. Nah ini tentu tetap dijaga. Nah makanya pengawasan orang tua terhadap anak itu harus tetap dilakukan. Mungkin nanti bisa dilihat, karena kan anak itu kan punya HP, mungkin ada yang punya satu, ada yang dua, tetap dilihat. Tapi anaknya dicek. Yang kedua, tetap juga dilakukan cek siapa teman dekat anak tersebut yang sering hubungi, yang sering ngajak keluar, yang sering ngajak main, itu tetap dilihat, dipantau, jangan sampai anak itu di rumah tapi tetap menggunakan narkoba. Jadi harapan kita di masa pandemi ini, masyarakat dengan adanya PSBB ini lebih di rumah saja, tetap kita jaga, baik itu masalah kebersihan diri sendiri atau kesehatan kita tetap kita jaga. Jangan sampai dengan kita bosan di rumah, kita butuh energi, kita menggunakan narkoba, jangan sampai itu. Harapan kita bahasanya nanti di Kabupaten Gresik ini dananya PSBB ini dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini narkoba juga bisa berkurang. Jangan sampai itu. Ya, amin. Nah ini Pak, ada pertanyaan lagi ternyata. Dari tadi kan kita ada yang ngomongin golongan-golongan narkoba itu ya. Jadi ada yang minta dijelasin kalau narkoba di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu kan narkoba dibedakan menjadi beberapa golongan. Bisa dijelasin nggak Pak golongan apa aja dan apa aja contohnya? Ya. Untuk penggolongan sendiri kan memang di Pamungkas yang untuk di narkotika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memang di situ ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 ya, dimana tadi sudah saya sampaikan untuk yang di golongan 1 kan memang hanya untuk lebih ke ilmu pengetahuan. Semisal situ ada ganja, ada ekstasi, ada heroin. Kalau yang di golongan 2 kan memang lebih ke pengembangan ilmu pengetahuan, juga bisa dengan dalam dunia kesehatan ya, metadon. Golongan 3 memang tidak kompatibel dengan kategori yang ketergantungannya ringan seperti saya sampaikan tadi. Semisal di situ juga ada kodein. Batuk. Kenapa di obat batuk sama obat flu lah itu bikin kok gitu kan? Banyak yang gitu ternyata ada kandungan narkotika kayak gitu. Benzo. Nah, ada kandungan benzo. Tapi di situ ada masih dijual ya, gitu kan? Kenapa? memang dengan batasan tertentu, memang karena diperbolehkan. batasan tertentu Ya. dan tidak disalahgunakan. Tidak disalahgunakan. Jadi Ya sekarang ini kan ramai kan penyalahgunaan dia namanya komik itu satu ya mereka 5 sampai 10 ini yang ramai, terutama di mohon maaf mungkin di Gresik yang untuk di kepulauan ini memang ini iya ramai sekarang ini. Nah sekarang ini juga pertama dengan adanya untuk yang penggolongan tadi yang ramai untuk di wilayah Gresik Utara berkaitan dengan perbatasan Lamongan itu ada apa tadi? Yang pil ya, bukan pil kayak pil yang rawan terutama disalahgunakan di daerah Gresik Utara.
kan sekarang juga masuk di golongan 1 sekarang ini. Oh, sekarang udah berubah golongan ya. Berubah, Jadi nah, ya. dengan update-update-nya undang-undang ini juga ada perbedaan teman-teman. Jadi yang dulunya di golongan 3 bisa jadi golongan 1. Jadi teman-teman juga bisa ini ya, bisa bisa update terus ya undang-undangnya. Atau Pilkarnopen. oh, Pilkarnopen tadi yang di Gresik Utara itu ya. Terima Ya, kasih rame. teman-teman. Terus jadi kalau ada literasi Pak. Jadi kalau di BNN bagi teman-teman yang mau belajar tentang BNN itu sendiri, tentang bahaya narkoba itu sendiri dan macam-macamnya atau karya-karya yang berkaitan dengan pencegahan bisa ke rean.id ya Iya, Pak. Rean.id. Kita BNN punya aplikasi namanya rean.id. rean.id. Teman-teman bisa ke sana, bisa ngelihat. Terus ini Pak dapat salam Pak dari mana ini? Riki Poci. Cak Bas, monggo dolan ke kantor desa Kalipadang. Iya. Ditunggu ya Pak. Ya pasti berhubung karena kita masa pandemi ini kita belum Iya, bisa keliling mana-mana ini. Kangen ya Pak. Iya, sudah kan kita kepingin sih kunjungan ke beberapa desa-desa. Tapi berhubung dengan masa pandemi ini, hanya kita lewat seperti ini akhirnya. Lewat online ini, jadi kita menyapa masyarakat yang ada di Kabupaten Gresik maupun yang ada di luar, monggo bahasanya yang mesti tetap sama-sama kita suarakan untuk stop narkoba. Ya, mumpung di rumah aja, Iya. kita gimana caranya supaya menekan penggunaan narkoba itu sendiri supaya nggak banyak permintaan sehingga penyuplai juga nanti dengan sendirinya akan berdiri dengan sendirinya. Mungkin ada tambahan Pak Basuki sebelum kita mengakhiri sesi ini? Harapan kita semuanya, bahasanya masyarakat dalam masa pandemi COVID-19 ini, seluruh masyarakat, ayo sama-sama kita jaga, kalau sama-sama kita cegah narkoba dan COVID-19 ini. Jangan sampai dengan masa seperti ini narkobanya semakin tinggi. Jadi harapannya masyarakat terutama di kalangan terkecil, keluarga, sama kita jaga keluarga kita jangan sampai ada yang terpengaruh dengan masalah narkoba. Yang pasti peran serta pemerintah daerah itu ya sekarang ini alhamdulillah dari pemerintah daerah Kabupaten Gresik sekarang sama DPR sudah mencoba membuat perda. Alhamdulillah ya, kita perda sudah PPKN punya Kabupaten draft Gresik ya. perda. Draftnya sudah ya. Mudah-mudahan secepatnya perda PPKN Gresik ini bisa turun dan nanti masyarakat atau pemerintah daerah punya payung hukum berkaitan dengan masalah untuk penanganan narkoba terutama di Kabupaten Gresik ini. Walaupun di situ sudah ada Permendagri, sudah ada Impres, sudah ada sebagai payung hukum dari pemerintah kabupaten untuk melaksanakan berkaitan dengan masalah untuk dalam menanggulangi masalah bahaya narkoba. Ada ada tambahan tentang gimana sih cara mencegah atau bagi teman-teman yang sudah terlanjur menggunakan itu bagaimana? Isolasi mandiri atau yang dia mandiri di rumah. Tetap diam diri di rumah saja, jaga kesehatan dan stop narkoba. Stop narkoba. Karena gara-gara pandemi ini kita juga nggak bisa itu Mbak, nggak bisa counseling, nggak bisa kunjungan juga. Jadi kita cuma bisa mantaunya lewat by phone, lewat WA, ya statusnya dia lagi ngapain sih selama Kepo ya. dan tuh kita nggak lagi nggak ya pengaruh lagi nggak sama dunia Karena luar. tanggung jawab ya kita Iya. sebagai manusia. Jadi kita tetap diam di rumah saja, terus ya jaga jarak lah, sudah nggak usah keluar-keluar kalau nggak ada yang penting. Kalian bantu kami bantu. Sama-sama saling membantu. Nah, terus sudah apa ada tambahan lagi? Cukup ya. Baik teman-teman, demikian sesi program Cangkruan Asik BNN Kabupaten Gresik kali ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Barangkali teman-teman masih ada yang perlu ditanyakan bisa langsung DM atau menghubungi BNN Kabupaten Gresik ya. Di telepon tadi bisa, ke nomor WA yang ada di kami juga bisa, atau dimanapun lah di media sosial, telepon, datang ke kita, menyurat dan lain sebagainya. Jadi
Jadi terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua. Semoga kita selalu dijauhkan dari hal buruk, semoga kita dijauhkan dari segala penyakit, dan tetap sehat, tetap semangat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.